Biasanya, sebuah bandara, apalagi bandara internasional, bakalan banyak banget aktivitas yang terjadi di dalamnya. Ada penumpang yang mau bepergian ke luar negeri atau keluar kota, ada juga orang yang antar atau jemput koleganya, dan juga ada orang-orang yang berdagang di dalamnya. Tapi cerita itu berbeda dengan bandara yang satu ini. Bandara ini digadang-gadang bakal jadi salah satu bandara tersibuk di Indonesia, tapi nyatanya berkata kebalikannya. Kalian penasaran nggak kayak apa sih kondisinya bandara ini sekarang? Yuk kita lihat sama-sama. Bandara Kertajati ini secara geografis dia terletak di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, biasanya orang yang menuju ke sini itu berasal dari kota Cirebon, kota Majalengka, Indramayu, Sumedang, dan Bandung. Nah, kalau saya ini dari Bandung nih. Kalau dari Bandung itu rute terdekatnya adalah kalian lewat tol Cisumdawu, lalu nanti kalian akan bergabung ke tol Cipali dan nanti nggak jauh dari ketika kalian bergabung ke tol Cipali itu akan ada langsung exit Kertajati. Nah, dari Bandung sampai ke Bandara Kertajati itu sendiri jaraknya kurang lebih sekitar 1 jam. Atau kalau kalian agak speeding dikit bisa sekitar 45 sampai 50 menit kalian udah sampai di Bandara Kertajati. Sebenarnya ya, buat kita yang orang Bandung mau bepergian ke luar negeri, ya terutama ya ke luar negeri atau penerbangan yang jauh-jauh itu, dibandingin kita ke Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Cengkareng, di Tangerang, itu kayaknya kita lebih efisien dan lebih deket itu ke Bandara Kertajati sih harusnya ya. Karena waktu tempuhnya dari Bandung ke Kertajati ini cuma sejam. Sedangkan kalau kita ke Cengkareng itu butuh waktu 3 sampai 4 jam. Bahkan kalau lalu lintasnya padat banget, saya pernah sampai 5 jam bahkan ya. Tuh, jadi sebetulnya untuk orang Bandung sih lebih dekat dan lebih efisien ke Bandara Kertajati ini. Cuman ya sayangnya bandara ini seperti yang kalian tahu lah, penerbangannya tuh sedikit banget. Makanya nih saya penasaran, pengen banget lihat kayak apa sih kondisi bandara Kertajati sekarang. Kita keluar Kertajati ya teman-teman. Waduh, tolnya mulus banget tuh, lihat di depan. Asik banget tuh. Oke teman-teman, kita udah di Bandara Kertajati ini. Dan tadi di belakang ada gate ya. Jadi selepas keluar tol kita langsung masuk gate itu kita tap kartu aja, kartu e-money kita. Nanti udah habis itu kebuka tinggal masuk. Gitu, dan ini kita udah berada di area Bandara Kertajati ya teman-teman ya. Nah, seperti inilah situasi dari Bandara Kertajati saat ini ya. Kita coba lihat yuk teman-teman kayak apa sih situasinya Kertajati sekarang. Enak juga ya jalanannya, lowong, sepi. Apa gitu ya, jalannya asik nih. Nah ini dia di depan udah area terminalnya nih teman-teman, area terminal dari Bandara Kertajati ya. Kita masuk ke drop off-nya coba ya. Ini terminal penumpang keberangkatan ya. Ini ya, kita coba naik dulu ke atas ya. Ini yang bagian keberangkatan ya, domestik dan internasional. Wih, kayak gini nih teman-teman.
asik ya. Oh tapi lihat deh, parah sepinya. Sepi parah, lihat. Gila ya. Kacau parah banget sepi. Kayak kayak bandara mati teman-teman. Gila. Baru gue lihat bandara sesepi ini. Sekali-kalinya ketemu bandara sepi itu waktu itu saya di Jambi teman-teman ya. Tapi di Jambi juga nggak sesepi ini guys. Wah ini mah parah sepinya. Nggak kira-kira. Coba ya kita muter sekali lagi, kita foto kali ya. Wah ini yang internasionalnya nih teman-teman. Gile, sepi parah. Lihat, kosong gini. Ya ampun. Ya jadi cuma satu tuh. Internasional dari mana ya? Dari paling Malaysia, Singapura kali ya. Sepertinya sih. Ya wis, kalau gitu kita lanjut teman-teman. Ya kira-kira seperti itulah kondisinya dari Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati ya teman-teman. Jadi kalau saya nggak salah nih ya, penerbangan di bandara ini seminggunya itu kurang dari 30 penerbangan. Yang mana kurang dari 30 untuk bandara sebesar ini dengan runway yang bisa dia bisa didaratin atau bisa pesawat landing itu sampai Boeing 747 atau Boeing 777 yang mana itu adalah udah standar bandara internasional ya. Ya dengan kurang dari 30 itu sedikit banget sih ya untuk bandara yang kapasitasnya besar seperti Kertajati ini. Itu jadi ya sayang banget ya kenapa bandara ini tuh sekarang nggak banyak aktivitas. Saya juga kurang tahu ya apakah mungkin penumpangnya terlalu sedikit jadi maskapai pada males buat landing atau take off dari Bandara Kertajati gitu ya, atau mungkin juga ada faktor-faktor lain yang mungkin kita nggak tahu. Tapi biasanya sih lebih ke faktor bisnis ya, yang mana mungkin jumlah penumpang yang naik atau turun di Bandara Kertajati ini nggak sebanyak bandara lainnya gitu. Yang mana sebenarnya harusnya Bandara Kertajati ini adalah bandara penggantinya Hussein Sastranegara yang ada di Bandung. Jadi biasanya kalau dulu-dulu ya pernah sempat juga Bandara Hussein itu dinonaktifkan untuk penerbangan komersil dan pindah ke Bandara Kertajati. Cuma mungkin orang Bandung lebih sering atau lebih senang ke Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Cengkareng gitu guys ya. Jadi ya mudah-mudahan Bandara Kertajati bisa berfungsi lagi sebagaimana mestinya, bisa rame lagi supaya bandaranya nggak mubazir. Karena ya sayang ya bandara segede gitu tapi aktivitasnya minim banget. Oke teman-teman, paling segitu dulu aja jalan-jalan kita ke Bandara Kertajati. Semoga bisa ngasih informasi buat kalian supaya tahu gaya gimana kondisi bandara ini sekarang. Oke, sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.